Selamat datang di Simple TV, channel yang mengetengahkan berbagai informasi terkini yang dapat dinikmati semua kalangan. Berikut berita yang kami suguhkan ini seputar kebijakan nasional migas blok Masela. Berikut liputannya. Presiden Joko Widodo meminta agar pengerjaan proyek gas abadi blok Masela segera dimulai setelah tertunda akibat mundurnya salah satu investor. Blok Masela memang terus akan kita dorong agar segera dimulai, kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari channel Sekretariat Presiden. Jokowi mengatakan proyek ini sebetulnya sudah akan dimulai dengan keterlibatan Shell dan Inpex Corporation sebagai pemegang saham. Namun, Shell belakangan memutuskan mundur dan menyebabkan pengerjaan proyek ikut mundur pula. Dulu sebetulnya sudah akan jalan Inpex, kemudian Shell, tetapi karena saat itu harganya rendah sehingga ada satu yang mundur, sehingga ini pengerjaannya juga ikut mundur, dan partner yang baru terus kita dorong agar segera terbentuk lagi sehingga segera dimulai blok Masela. Yang mendapatkan keuntungan besar nanti kalau blok Masela jalan adalah di Kepulauan Tanimbar, di Samlaki, ya. Dan itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Provinsi Maluku. Ya, tapi memang terus akan Jokowi pun meminta agar segera dicari mitra kerja baru supaya proyek ini bisa segera dimulai. Dalam perkembangannya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KSDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas diminta oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar segera percepat proyek lapangan gas abadi blok Masela, yaitu agar segera dicarikan strategic partnership yang sesuai, yaitu memiliki kemampuan atau kompetensi dalam hulu migas. Hasil rapat terbatas yang dilakukan di Istana Negara Senin 5 September 2022 memang tidak spesifik kepada siapa, tapi kita yaitu ke SDM dan SKK Migas ditugaskan mencari segera dan dalam tahun ini harus rampung. Pak Menteri, setelah Shell mencabut diri dari konsorsium Inpex sebagai pengelola blok abadi di blok Masela, lapangan abadi blok Masela, Pak Menteri dalam beberapa keterangan ke masyarakat lewat media itu menyampaikan ada kemungkinan Indonesian Investment Authority yang bisa mengganti posisi Shell. Pak Presiden menyampaikan ada kemungkinan juga Pertamina. Ini yang mana yang pasti? Dan kalau itu pasti, kapan itu bisa terjadi sehingga pengembangan lapangan abadi di blok Masela itu bisa terrealisasi, Pak? Karena ini juga menyangkut harapan untuk menumbuhkan kesejahteraan kami di Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya kira respon Pak Menteri menjadi sangat penting bagi saya. Terima kasih Pak Menteri. Baik, Pak Hendrik, kebetulan saya baru balik dari Samlaki mendampingi Bapak Presiden dan kami nginap di sana. Bapak Presiden sudah memberikan arahan baik kepada saya maupun kepada Pak Menteri BUMN bahwa program gas di Maluku itu menjadi salah satu prioritas Bapak Presiden. Dan Inpex sebagai pemilik saham mayoritas tetap harus diminta untuk cepat melakukan proses. Problemnya adalah kemarin Shell keluar, dan sekarang kemarin kita juga baru selesai ratas dengan Bapak Presiden dengan Pak Menteri BUMN. Nanti ada blending antara INA, kemudian Pertamina, dan mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang dijajaki oleh Pak Menteri BUMN untuk membuat satu konsorsium
untuk mengambil alih saham 35% tersebut. Dan kemarin Bapak Presiden juga sudah melihat lokasi di Samlaki. Saya juga kaget, ternyata di jalannya sana lebih mulus daripada jalan di tempat yang lain. Dan airportnya juga sangat bagus. Jadi kemungkinan besar perdebatan apakah di Samlaki atau di tempat lain, Bapak Presiden menyampaikan bahwa di Samlaki itu jauh lebih memenuhi syarat dan lebih efisien. Kira-kira begitu, Pak Henry. Kebijakan ini terbantukan setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar pekan lalu dan menegaskan bahwa Tanimbar sangat layak dan memenuhi syarat beroperasinya migas Blok Masela, sebagaimana disampaikan Menteri Investasi dalam rapat bersama Komisi 6 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR, Hendrik Lewerisa, mengingatkan kembali bahwa pihaknya sudah pernah mempertanyakan kepada Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati pada rapat di Bali tahun 2020, apakah ada niat atau pertimbangan bisnis dari PT Pertamina untuk menggantikan Shell yang telah menarik diri dari konsorsium Mindex sebagai pengelola lapangan migas Blok Masela. Ia kembali mengingatkan, karena pasca Shell hengkang dari pengelolaan itu, pengembangan Blok Masela menjadi stagnan. Padahal, kata Hendrik, apabila kekosongan Shell itu diisi oleh pihak lain, baik itu oleh Pertamina, Indonesia Investment Authority, BUMN lain atau investor, itu sudah bisa dikembangkan, atau paling tidak, sudah bisa produksi dalam waktu dekat. Kita kan sudah punya cadangan gas yang sangat banyak, apalagi dengan kebutuhan gas dunia yang pasca perang Rusia-Ukraina ini, ada kebutuhan yang tinggi di Eropa. Sehingga kalau itu diproduksi, Indonesia bisa jadi supplier gas, jelas Hendrik Lewerisa, dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR dengan Dirut PT Pertamina, pada Kamis 8 September 2022. Selain itu, Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat, membahas dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, dan Impex Corporation. Rapat tersebut membahas mengenai nasib Blok Abadi Masela setelah Shell Upstream Overseas Ltd memutuskan untuk hengkang dari proyek tersebut. Anggota Komisi 7 DPR, Paramita Widya Kusuma, meminta agar PT Pertamina Persero, selaku BUMN Pertambangan dan Migas Indonesia, dapat bergabung dalam proyek tersebut. Di sisi lain, Pertamina melirik peluang dan mengupayakan konkret dalam proyek nasional untuk masuk dan menjadi mitra Impex dalam pengembangan Blok Masela. Perusahaan minyak dan gas pelat merah itu sudah mulai melakukan penjajakan dengan pihak Impex, operator dari proyek lapangan gas abadi tersebut. Dengan melakukan NDA, Non-Disclosure Agreement, dengan Impex. Kita semua berharap, semoga dalam tahun ini, semua operator migas Blok Masela dapat dipenuhi, sehingga tahun depan, operasi Blok Masela dapat dilaksanakan di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.